Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sih dari kelompok gue akan mempresentasikan tentang tugas besar sistem persediaan studi kasus koperasi unit desa pada Kecamatan Tandes, Jawa Timur. Pertama-tama kami akan menaikkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Kak Muhammad Fironadi dengan NIM 12032200050. Saya sendiri Veronica Nitamba dengan NIM 1243220039. Lalu saya Khairul Birindira dengan NIM 12032200082. Dan topik yang akan kami bahas di sini ada pendahuluan, lanjut dengan struktur rantai pasok dari KUD, rumusan masalah, sistem persediaan KUD untuk barang tepung terigu, gula pasir, mie instan, sistem persediaan KUD untuk produk tahu, analisis hasil rancangan yang diperoleh, dan rekomendasi yang dapat diberikan kepada KUD. Lalu lanjut, di sini ada koperasi unit desa atau KUD. KUD sendiri merupakan koperasi yang beroperasi di wilayah pedesaan dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait dengan kegiatan pertanian. Tujuannya berfungsi sebagai wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan dan memberikan berbagai layanan seperti simpan pinjam, konsumsi, produksi, pemasaran, dan jasa. Adapun fungsinya yaitu koperasi serba usaha yang mencakup berbagai sektor seperti simpan pinjam, konsumsi, produksi, pemasaran, dan jasa. Manfaatnya meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan dengan memberikan bantuan teknis dan ekonomi. Lalu di sini ada struktur rantai pasok dari KUD. Yang pertama ada jaringan pemasok. Di sini ada dua pemasok. Pemasok pertama dan pemasok kedua lanjut ke KUD di unit penyaluran RT, lalu ada unit produksi tahu atau tempe. Kalau kita memilih untuk produksi tahu langsung ke pelanggan. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama itu ada sistem persediaan KUD untuk barang tepung terigu, gula pasir, dan mie instan. Dan satu ada bagaimana kebijakan sistem persediaan untuk tepung terigu, gula pasir, dan mie instan sesuai dengan konsumen sasar jika ketiga barang dipesan secara terpisah ke masuk satu. Dan untuk B, pertanyaan sama dengan 1A, namun dilakukan secara bersamaan jika barang dipesan secara bersamaan ke masuk satu. Dan C, ada berikan rekomendasi kepada KUD. Sebaiknya melakukan pemesanan barang secara terpisah atau bersamaan masuk satu untuk barang tepung terigu, gula pasir, dan mie instan, dan berikan alasannya. Dan untuk nomor 2, itu ada sistem persediaan KUD untuk produk tempe atau tahu. 2A di sini ada bagaimanakah kebijakan sistem persediaan untuk kedelai sesuai dengan konsumen sasar jika sistem persediaan produk jadi, tahu, atau tempe melakukan pendekatan model persediaan deterministik dinamis. Dan untuk 2B ada bagaimana kebijakan sistem persediaan untuk tahu tempe sesuai dengan konsumen sasar jika sistem persediaan produk jadi menggunakan pendekatan probabilistik sederhana dan KUD yang ditetapkan itu menjadi sebesar 95%. Dan untuk 2C, bagaimana kebijakan sistem persediaan untuk tempe atau tahu sesuai dengan konsumen yang disasar jika sistem persediaan produk jadi menggunakan pendekatan continuous review process. Dan pertanyaan nomor 3, di sini ada kebijakan persediaan untuk produk tahu yang harus ditetapkan oleh KUD agar KUD memperoleh keuntungan yang maksimal. Lalu lanjut, di sini ada pertanyaan 1A, yaitu bagaimanakah kebijakan sistem persediaan untuk tepung terigu, gula pasir, dan mie instan sesuai dengan konsumen yang disasar jika ketiga barang dipesan secara terpisah ke masuk P1. Kecamatan Tandes pada tahun 2020 memiliki jumlah data penduduk sebesar 95.589 jiwa dengan penduduk perempuan 48.804 jiwa dan penduduk laki-laki 47.785 jiwa. Kami menggunakan asumsi di mana suku bunga I sebesar 6% dan UMK 4.725.479. Adapun data penduduk Kecamatan Tandes di sini ada data produk dan ada suku bunga Indonesia. Lalu lanjut, terdapat ukuran lot pemesanan atau key yang didapat pada setiap produk dengan menggunakan rumus EOKI seperti di bawah.
Lalu ada tabel data produk, yaitu tepung terigu, gula pasir, dan mie, yang merupakan hasil ukuran lot pemesanan dari setiap barang. Lalu frekuensi pemesanan setiap barang menggunakan rumus yaitu demand per tahun dibagi ukuran lot pemesanan setiap tahun, atau F sama dengan R bagi Q. Lalu di sini ada tabel frekuensi pemesanannya, dan lanjut ke tabel total cost pada pemesanan terpisah. Pada tabel ini mendapatkan ongkos inventory yang didapatkan dari ongkos beli, ongkos simpan, ongkos pesan, dan untuk ongkos tepung terigunya yaitu sebesar 282.682.489, lalu ongkos gula pasir sebesar 3.393.638.907, dan untuk ongkos mie instannya sebesar 769.563. Lalu sedangkan total cost optimalnya pada setiap produk adalah 4.991.890.961 per unit per tahun. Dan di sini masuk ke 1B, bagaimana kebijakan sistem persediaan tepung terigu untuk konsumen jika ketiga barang dipesan secara bersamaan masuk satu. Di sini ada tabel periode pada setiap produk untuk periode tahun, periode minggu, dan periode hari. Dan di sini ada tabel jarak pemesanan antar produk. Lalu hasil yang didapat itu ada pemesanan untuk bersamaan didapat senilai 4.994.394.806. Lalu lanjut, di sini ada pertanyaan 1C, berikan rekomendasi kepada KUD atau KUD sebaiknya melakukan pemesanan barang secara terpisah atau bersamaan ke pemasok P1 untuk tepung terigu, gula pasir, dan mie instan. Berikan alasan dari rekomendasi yang diberikan. Jadi dapat dilihat dari perhitungan TC di atas, kita mendapatkan hasil yang lebih sedikit berbeda, tetapi cukup berpengaruh bagi KUD. Rekomendasi yang lebih menguntungkan bagi KUD adalah pada salah satu A, yaitu pemesanan dengan cara terpisah atau per unit. Dengan begitu, KUD Kecamatan Tandes tersebut akan memiliki lebih keuntungan dalam melakukan pesanan secara terpisah. Untuk kedepannya, total cost optimal pada setiap produk adalah 4.991.830.961 unit per tahun. Lalu di sini ada 2A, yaitu bagaimanakah kebijakan sistem persediaan untuk kedelai sesuai dengan konsumen yang disasar jika sistem persediaan produk jadi tahu atau tempe menggunakan pendekatan model persediaan deterministik dinamis. Dengan catatan KUD memesan bahan tempe atau tahu secara bersamaan ke pemasok P2, lalu KUD ingin memberikan dua pendekatan deterministik dinamis berbeda sebagai perbandingan. Lalu catatan yang terakhir yaitu KUD juga berharap dapat diberikan pendekatan yang menjamin hasil yang optimal. Namun ini adalah pendekatan yang opsional. Lalu di sini ada tabel persentase data konsumsi per kapita tahu, lalu ada tabel periode dari 1 sampai periode 12 total demand-nya, lalu ada tabel konsumsi tahu kelurahan Tandes dan total standar deviasi min dan CV dari Tandes. Dan di sini ada tabel perhitungan list unit cost yang telah dapat dari tabel perhitungan. Dan di sini juga terdapat tabel lot per lot dari tabel list unit cost di atas. Lalu lanjut, di sini ada pertanyaan 2B, bagaimana kebijakan sistem persediaan untuk tahu sesuai dengan konsumen yang jika sistem persediaan produk jadi menggunakan pendekatan probabilistik sederhana, KUD menetapkan tingkat pelayanan persediaan produk jadi sebesar adalah 95%. Di sini ada demand tahu sebesar 5.291, ada standar deviasi 529 dan N dan K-nya. Lalu di sini ada terdapat Q, safety stock, pre-order point, OT tahu, dan tingkat pelayanan 95%.
Lalu lanjut ke 2C, bagaimana kebijakan sistem persediaan untuk tempe atau tahu sesuai dengan konsumen yang disasar jika sistem persediaan produk jadi menggunakan pendekatan continuous review loss sales. Lalu di sini ada demand periode 1 sampai periode 12 dengan total 51.560. Lalu di sini ada tabel deterministik dinamis dan ada tabel iterasi 1. Dan di sini ada pertanyaan nomor 3, yaitu kebijakan persediaan untuk produk tahu yang harus ditetapkan oleh KUD agar KUD memperoleh keuntungan yang maksimal. Nah, di sini kita bisa lihat pada tabel permintaan dan probabilitas terjadinya permintaan. Dan lalu ada tabel harga, dan yang terakhir ada tabel perhitungan sum produk. Lalu lanjut di sini ada analisis hasil yang diperoleh. Berdasarkan hasil rancangan yang diperoleh, data Kecamatan Tandes pada 2020 memiliki jumlah data penduduk sebesar 96.589 jiwa dengan penduduk perempuan sebesar 48.804 jiwa dan penduduk laki-laki sebesar 47.785 jiwa. Untuk menjawab permasalahan pertama, yaitu tentang sistem persediaan KUD untuk barang tepung terigu, gula pasir, mie instan, dan tahu menggunakan metode deterministik, yaitu besarnya permintaan selama horizon perencanaan diketahui secara pasti dan tidak memiliki variasi, maka tidak memiliki pola distribusi. Untuk pemasok satu yang memiliki pemasok tepung terigu, gula pasir, mie instan, tahu, harga setiap produksinya berbeda-beda, mulai dari tepung terigu 13.000 per kilo, tahu 16.750 per kilo, gula pasir 14.000 per kilo, mie instan 3.000 per pieces. Total biaya persediaan jika barang dijual secara terpisah adalah 4.991 juta per tahun, dan sementara itu jika barang tepung terigu, gula pasir, mie instan, dan tahu dipesan secara bersamaan ke pemasok P1 dengan interval 2 bulan sekali, total biaya persediaannya 4.994.394.806. Berdasarkan hal ini, rekomendasi kami adalah untuk melakukan pemesanan secara terpisah daripada bersamaan kepada pemasok P1 dan untuk barang-barang tersebut. KUD ini melakukan pemesanan secara terpisah daripada bersamaan kepada pemasok P1 untuk tepung terigu, gula pasir, mie instan, dan tahu. Hal ini disarankan karena pemesanan secara terpisah menawarkan biaya yang lebih rendah, yaitu 4.991.830.961. Selisih antara pemesanan terpisah dan bersamaan adalah 2.563.845. Di sini saya akan menerangkan bahwa yang persediaan jika barang jual terpisah itu hasilnya 4.991 dan persediaan jika secara bersamaan itu hasilnya 4.994. Dan yang dipilih tadi itu adalah yang dijual secara terpisah, yaitu 4.991.830.961. Lalu untuk menyelesaikan permasalahan kedua, yaitu mengenai sistem persediaan KUD untuk barang kedelai dan cuka apel yang disesuaikan dengan konsumen yang dituju, pendekatan yang digunakan adalah model persediaan deterministik dinamis. Dalam konteks ini, rumus EOKI digunakan untuk menghitung ukuran lot optimal bagi setiap produk, khususnya produk jadi seperti tahu. Pada perhitungan lot for lot pertama, kita mendapatkan ongkos inventory sebesar 5.600.000 dan setelah kita melakukan perhitungan dengan menggunakan metode least unit cost, kita mendapatkan ongkos inventory sebesar 6.425. Selanjutnya, menggunakan pendekatan probabilistik sederhana, KUD menetapkan tingkat pelayanan persediaan produk sebesar 95% dan mendapatkan sebesar 2.728.973.017. Permasalahan berikutnya adalah bagaimana menentukan kebijakan persediaan untuk tahu yang sesuai dengan kebutuhan konsumen target menggunakan sistem persediaan produk jadi dengan pendekatan continuous review loss sale. Tujuan utamanya adalah menemukan jumlah optimal dan waktu pemesanan tahu menggunakan model Q untuk meminimalkan total biaya persediaan. Metode ini melibatkan iterasi untuk mencari nilai optimal Q dan R untuk setiap produk.
yang kemudian digunakan Persediaan barang tepung terigu, gula pasir, dan mie instan adalah untuk melakukan pemesanan secara terpisah guna meminimalkan total biaya. Hal ini dipilih karena total biaya terendah terjadi saat melakukan pemesanan secara terpisah dengan total biaya sebesar 4.991. Selain itu, penerapan harga minimum bertujuan untuk melindungi produsen dengan memastikan harga jual selalu lebih tinggi dari harga pokok produksi, sehingga produsen tetap dapat memperoleh keuntungan dan menjaga produksi secara kontinu. Rekomendasi lain yang kami berikan adalah menggunakan order point dalam manajemen persediaan untuk menurunkan risiko kehabisan stok. Demikian presentasi dari kami kelompok 2. Mohon maaf jika terdapat salah kata atau salah kalimat yang sengaja maupun tidak sengaja. Kami pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.